Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Eunike Yohannes, mahasiswa farmasi di Universitas Megariski Makassar. Adapun video ini untuk memenuhi mata kuliah akhir saya, yaitu wawasan ilmu farmasi. Ya, di sini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama definisi farmasi, yang kedua sejarah farmasi, yang ketiga pendidikan farmasi, yang keempat obat, yang kelima resep, dan yang keenam bisnis farmasi. Ya, di sini saya akan masuk bagian pertama yaitu definisi farmasi. Definisi dari farmasi adalah seseorang yang meracik dan menyerahkan ataupun membagikan obat. Atau farmasi yaitu seseorang yang ahli dalam obat-obatan dan pada umumnya pakar kesehatan yang mengoptimalkan penggunaan dari obat kepada pasien untuk kesehatan yang lebih baik. Dua, sejarah farmasi. Kata farmasi berasal dari kata farmako yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Ilmu kefarmasian belum dikenal oleh dunia pada zaman Hippocrates atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bapak Ilmu Kedokteran, yaitu pada tahun 460 sebelum Masehi sampai dengan 370 sebelum Masehi. Pada peradaban itu, seorang dokter memiliki banyak tugas, tidak hanya mendiagnosis suatu penyakit yang diderita oleh sang pasien, tetapi ia juga mempersiapkan ramuan atau racikan obat seperti halnya seorang apoteker. Tiga, pendidikan kefarmasian. Pendidikan farmasi, khususnya pendidikan tinggi, sering berubah dengan perubahan tuntutan zaman. Pendidikan tinggi secara umum dituntun untuk menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas dan lebih relevan terhadap kebutuhan masyarakat. Khususnya bidang farmasi, di era reformasi ini semakin banyak didirikan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan farmasi. Demikian pula terjadi pada pendidikan program profesi yang di bidang kesehatan yang semakin dituntun mutu lulusan yang tinggi, sehingga sekolah perawat, sekolah menengah farmasi, dan sekolah lain-lain ditingkatkan menjadi setingkat akademi program D3 atau D4 yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Profesi dan dikelompokkan dalam Politeknik Kesehatan Poltekkes. 4. Obat. Obat adalah bahan atau zat yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, maupun zat kimia tertentu yang dapat digunakan untuk mengurangi rasa sakit, memperlambat proses penyakit, dan atau menyembuhkan penyakit. Obat harus sesuai dosis agar efek terapi atau kasisnya bisa kita dapatkan. Yang kelima, resep. Resep dapat diartikan sebagai permintaan tertulis dari seorang dokter maupun dokter hewan terhadap sejumlah obat atau obat kesehatan kepada seorang apoteker di apotek. Resep adalah permintaan tertulis seorang dokter, dokter gigi atau dokter hewan yang diberi izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada apoteker pengolahan apotek yang untuk menyediakan dan menyerahkan. Yang keenam, bisnis farmasi. Bisnis farmasi terbagi dua, yaitu bisnis kefarmasian dan pelayanan dan bisnis pelayanan kefarmasian. Bisnis kefarmasian dan pelayanan terbagi lagi menjadi pabrik obat, pedagang besar, farmasi, PBF, dan penyediaan bahan baku maupun bahan setengah jadi. Sedangkan bisnis pelayanan kefarmasian terbagi menjadi apotek, apotek rakyat, dan toko obat. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.